Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Lautan orang-orang di sekitar tanah terbuka segera sunyi saat sikap tenang Xiaoyan yang memandang. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan kinerja Xiaoyan saat ini, sombong. Mata Xu Beng sedingin es ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Kemarahan dalam hatinya tumbuh lebih besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Doqi segera berguling dan menuangkan tombak panjang. Ujung tombak itu membawa cahaya merah pucat ketika telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung tombak itu. Tombak itu langsung meletus. Dalam sekejap mata hampir mencapai bagian depan tenggorokan Xiaoyan. Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Ruoling tidak bisa tidak berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti Xu Beng di medan perang. Hanya Xun Er yang masih mempertahankan ketenangannya. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa Xiaoyan saat ini tidak lagi menjadi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran yang dengan hati-hati dipersiapkan dan diajar oleh Mystic Li dikalahkan oleh tangannya. Dari ini orang bisa melihat seberapa kuat Xiaoyan saat ini. Di bawah tak terhitung banyak tatapan yang mengandung berbagai jenis emosi. Serangan tombak panjang oleh Xu Beng yang memiliki momentum besar berada di depan tenggorokan Xiaoyan dengan cepat. Namun sama seperti semua orang sedang menunggu adegan berdarah yang akan segera muncul. Ujung tombak itu yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiaoyan tiba-tiba berhenti seolah-olah dan telah membeku. Banyak sekali tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di pegangan tombak itu. Sebuah tangan panjang pucat erat memegang pegangan tombak di sana. Serangan Xu Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dihentikan dengan satu tangan. Di stadion sejumlah tatapan yang tak terhitung sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiaoyan mengangkat pandangannya. Dia menertawakan Xu Beng di depannya yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur kecil saat dia berkata dengan lembut satu pukulan. Saat suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan berayun dan langsung berubah menjadi bayangan buram. Xiaoyan mengencangkan tangan kanannya dan kekuatan yang tajam menusuk telinga segera berteriak. Xu Beng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba naik. Matanya menyusut dan cemas akhirnya menempel di wajahnya. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Xu Beng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area di mana tinju itu lewat. Ledakan menusuk telinga yang tak berujung, jumlahnya terdengar seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiaoyan, itu seperti petir orang bisa mendengar suara retak berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retak mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xia yang di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiaoyan untuk menyerang secepat kilat. Namun Xu Beng juga bukan orang yang hanya mengandalkan lidah mereka. Meskipun dia terkejut dalam hatinya pada kekuatan yang telah ditunjukkan Xiaoyan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika kepalan Xiaoyan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang yang telah dijepit pihak lain. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengetuk jarinya ke cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Xu Beng yang saat menyusut karena terkejut oleh serangan menakutkan Xiaoyan. Dengan cepat melonjak, raungan rendah dan marah dikeluarkan dari tenggorokannya dan Doqi di tubuhnya diedarkan hingga batasnya. Pada saat ini, Doqi berwarna merah pucat keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah Doqi berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Xu Beng juga tidak memiliki jeda sedikit pun ketika Doqi mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak itu bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangan tiba-tiba datang bersama-sama. Akhirnya seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah tajam yang menembus tajam ke arah Xiaoyan. Gelombang tumpang tindih. Xu Beng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum ke depan sengit dari tombak panjang di tangannya menembus langsung ke tangan Xiaoyan.
Saat tubuh tombak itu bergetar, sinar merah menyapu ke depan satu gelombang demi gelombang. Udara panas itu seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan banyak orang di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat keributan. Dia memang seorang siswa top yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa menyusul orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Cahaya berwarna merah dengan cepat membesar di mata hitam yang gelap itu. Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam, tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelesuan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan dengan eksplosif dan bertubrukan berat dengan ujung tombak Su Beng di depan mata banyak orang. Oktane Blast, bang. Keduanya bersentuhan. Seketika ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batu yang keras dari tanah tempat kedua orang bertabrakan itu langsung hancur menjadi bubuk dengan ledakan. Garis retak berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Bubuk itu melayang ke udara dari tanah. Dalam sekejap setelah kepalan tangan dan tombak itu bersentuhan, suara kaca logam yang pecah tiba-tiba dikeluarkan dari titik kontak. Sosok manusia tiba-tiba melesat ke belakang, keluar dari debu redup. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, dia benar-benar bersarang di tanah dan berguling tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Tak terhitung banyaknya tatapan dengan tergesa-gesa pindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan mundur dan menyapunya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung turun ke keheningan. Di tepi tanah terbuka, pakaian atas Kubong pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh debu biru hitam dibuat dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya membuatnya tampak sangat sedih. Tentu saja yang paling mengejutkan orang adalah tombak panjang yang dipegang oleh tangan Su Beng yang tertutup darah, telah pecah menjadi dua. Ketika mereka menyaksikan tepi tanah terbuka di mana Su Beng mengalami kesulitan berjuang untuk bangkit dan kemudian pada tombak panjang yang rusak. Beberapa orang yang memiliki pikiran tertentu segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari penampilan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, siswa baru ini yang telah cuti 2 tahun penuh memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan-lahan jatuh. Seorang pria muda mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Jubah di tubuhnya sangat rapi sehingga tidak ada lipatan sedikit pun. Jika dibandingkan dengan Su Beng yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari ini siapapun selama mereka tidak terlalu bodoh dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiaoyan ini jauh melampaui Su Beng. Kekuatan Su Beng saat ini adalah Doushi bintang 9. Karena Xiaoyan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya memiliki kekuatan Dadoushi yang kuat. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di belakangnya. Ada Doushi pada usia ini. Bahkan di seluruh akademi Jianan ini mereka dianggap sebagai orang-orang luar biasa. Sangat-sangat kuat. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri melihat terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat punggung kurus yang berdiri tegak dan tinggi di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan gumaman tanpa sadar ketika matanya mulai melihat bintang-bintang. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Su Beng yang kekuatannya sekitar dari bintang 9 Doushi dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Meskipun dia melepaskan teknik Do terkuatnya. Awalnya mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiaoyan. Namun diskusi mereka belum berakhir ketika akhir cerita ini yang menyebabkan mereka tercengang muncul di medan perang. Orang ini, bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini terlalu cepat? Kata Xiao Yu dengan senyum pahit. Instruktur Guoling dari samping perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda itu di medan perang. Bahkan pada saat ini dia masih agak tidak percaya.
Siswa seperti Duri ini yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan di akademi sebenarnya telah menembus siswa kelas Kuan. Selain itu, metode yang ia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah jenis yang paling kuat dan paling langsung. Saat instruktur Wolling mengingat pukulan seperti guntur sebelumnya, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia, kemungkinan dia tidak akan bisa menanggungnya sepenuhnya. Tidak heran dia bisa membiarkan gadis yang luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar memiliki modal. Instruktur Wolling memiringkan kepalanya dan memandangi wajah cantik Sun Er yang berisi senyuman, sementara Wolling bergumam di dalam hatinya. Di satu sisi galeri penglihatan, Bai San menyilangkan tangan di depan dadanya. Alisnya sedikit bersatu ketika dia menatap pemuda berjubah hitam yang berdiri tegak di tengah-tengah tanah terbuka. Dia perlahan menghembuskan nafas beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis tidak buruk, "Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus memperlakukan Anda dengan serius. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi. Ketika waktu itu tiba, aku ingin bertarung secara pribadi denganmu jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku." Tatapan Bai San berbalik ke arah tempat Sun Er berada. Dia bergumam pelan ketika dia melihat wanita itu mengenakan gaun hijau pucat. Sementara dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti wanita muda yang anggun seperti bunga lotus yang mekar. Saya pikir kekuatannya harus sekitar Dadoshi bintang 3. Wanita muda berpakaian merah, yang sosoknya sama menawannya dengan iblis, menggunakan matanya yang memancarkan kecerdikan saat dia memandang Subeng yang dikalahkan dengan cara yang sangat tajam. Itu benar-benar kepalan yang tajam dan kuat. Selain itu, ia bahkan tahu bagaimana cara menggumpalkan energi ke berbagai bagian tubuhnya dan menggunakannya untuk meningkatkan serangan dan kekuatan pertahanannya. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kontrol yang sangat baik atas Douki. Pada titik ini, ya bahkan bisa dibandingkan dengan Anda. Pria tua di sebelahnya sedikit mengangguk. Suaranya juga mengandung kejutan. Sekarang kamu tahu penilaian seperti apa yang dimiliki gadis itu, Sun Er. Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Bai San akan menghadapinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Pria tua itu melirik kurus di medan perang dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Oh, alis tipis melengkung dan tipis dari rambut wanita muda berpakaian merah itu bangkit ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan cara manja. Saya ingin mencari peluang untuk melawannya. Jika saya menang, saya ingin dia membiarkan saya memiliki Sun Er. Kamu bocah ini. Ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai mereka, tetapi mengapa Anda melecehkan Sun Er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas? Pria tua itu langsung geram ketika mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah itu sambil berbisik dengan marah. Apa yang baik tentang pria-pria busuk itu? Siapakah di antara mereka yang akan mengejar saya jika bukan karena wajah saya ini? Wanita muda berpakaian merah itu mengangkat bibirnya. Tangannya yang halus menggosok wajah cantik seperti peri elf itu saat dia berbicara dengan jijik. Pria tua itu sangat marah pada wanita muda yang tidak patuh hukum ini sehingga asapnya keluar dari 7 lubang tubuhnya. Namun dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang. Di dalam medan perang, Xiaoyan melirik Subeng yang berada di tepi tanah terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru saat itulah Xiaoyan menoleh ke kursi hakim dan tersenyum ketika dia bertanya, "Bolehkah saya menanyakan apakah saya telah memenangkan ronde ini?" Tentu saja. Seorang pria tua berjubah abu di kursi hakim tersenyum ketika dia memandang Xiaoyan. Matanya berisi perasaan yang tidak diketahui di dalam mereka saat dia mengangguk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiaoyan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Xuan berat datang terbang ke arahnya. Setelah itu, dia meraihnya dengan satu tangan menjentikan pergelangan tangannya dan memasangnya di punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda yang tersenyum dan berpakaian hijau, dan perasaan hangat muncul di hatinya. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke panggung kompetisi. Akhirnya dia melompat ke tempat kelas Wang.
Maaf saya terlambat ke Xiao Yan menyaksikan wanita muda itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah sangat dicetak di wilayah hatinya yang dalam selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia menggosok kepalanya dan berkata dengan lembut dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap wajah yang halus dan tampan itu, yang memiliki kepolosan dan kelembutan yang lebih sedikit, tetapi lebih dewasa dan lebih gigih dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Senyum yang indah yang bisa membalikan semua makhluk hidup tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang membuat pandangan semua orang sama membosankannya dengan ayam kayu. Wanita muda di akademi yang tidak pernah menunjukkan tindakan terhadap pria manapun yang berada di luar yang normal bagi seorang teman biasa. Sedikit membuka tangannya. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat yang telah berpisah dengannya selama 2 tahun dengan rakus menyerap perasaan hangat. Seluruh tanah terbuka sunyi ketika semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau melompat ke pelukan Xiao Yan. Pada saat ini, orang hampir bisa mendengar suara hati yang tak terhitung jumlahnya pecah. Instruktur Rowling, serta Xiao Yu dan yang lainnya di samping Sun Er, tidak pernah berharap bahwa wanita muda itu, yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh, akan benar-benar melakukan tindakan yang berani di depan umum. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.